Ya, puji Tuhan saudara, kita semua mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita dari rumah Tuhan dalam satu kebaktian ucapan syukur, di mana Tuhan sudah memberkati bangsa dan negara kita selama 79 tahun lamanya. Puji Tuhan. Merdeka. Ya, saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berada dalam satu kebaktian ucapan syukur, karena Kau sudah memberkati, memimpin bangsa dan negara kami selama 79 tahun lamanya. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada seperti apa yang kami ada pada pagi hari ini, itu karena Tuhan begitu baik bagi kami semua. Kasih karunia Tuhan kami boleh alami dalam kehidupan kami semua. Dan juga Tuhan, kendali Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Baik Aser Kolektan, pemain musik, WL Singer, dalam tim AVD dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga. Sehingga kami semua, seluruh jemaat yang hadir juga merasakan hadirat Allah dalam kebaktian ini. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Engkau akan memimpin semua seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Gereja Rehoboth. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Namamu Yesus selalu ada di tempat pertama dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang terbesar dan terhebat untuk kami. Amin. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi
di dalam Tuhan. Sebab Dia mencurahkan berkat yang melimpah untuk kita semua. Dengan penuh sukacita, berkat rohani, berkat jasmani akan Tuhan curahkan. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat. Ku berdoa kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbayang kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat. Tuhan aku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbayang kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Engkau yang terhebat, Engkau yang terbesar Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang teragung. Segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Yesus ku dahsyat, Tuhan aku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbayang kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Katakan sekali lagi, Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat, Tuhan aku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbayang kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Engkau Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin di dalam kehidupan kita menghadapi permasalahan-permasalahan, tapi kita mau berkata dengan iman bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Amin. Rancangannya indah bagi kita semua. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Amin. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia.
mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, amin. Indah dan dengan iman katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Imanku, iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tangan kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Ajar kami Tuhan, hanya berharap kepada janji-janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dan pujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, janji-Mu selamanya tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami memperkuat iman kami berkata, Tuhan tidak pernah gagal. Apapun saat ini kami hadapi, kami mau berkata dengan iman sekali lagi, katakan Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya, rencana-Mu yang terbaik bagi kami semua.
Bapa dalam kerajaan surga, tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberi, Tuhan memberkati semua yang kami berikan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah nama Tuhan lebih dipermuliakan dari pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, silakan memberi. Berkenaan dengan ulang tahun kemerdekaan ke-79 negara Republik Indonesia yang kita kasihi, pada pagi hari ini kita akan menyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Baik, kita akan sama-sama akan menyanyi Indonesia Raya. Lagu kebangsaan ini adalah satu hal yang patut kita hormati, ya. Kita akan berdiri dengan tegap. Berdiri dengan tegap. Setelah itu kita akan menyanyi bersama-sama. Dan setelah menyanyi lagu kemerdekaan, lagu Indonesia Raya, kita akan lanjutkan dengan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta itu bukan waktu untuk kita berdoa, bukan. Waktu untuk kita mengingat kembali pahlawan-pahlawan Indonesia yang menciptakan, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu bukan hanya yang beragama mayoritas, tetapi yang beragama Kristen juga banyak, saudara. Antara lain seperti yang saudara baca di screen, Sudarso, Slamet Riyadi, ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita baca ini, saudara, nama-nama ini dari Indonesia Barat, Sumatera, Batak, sampai ke Indonesia Timur. Yang dari Barat itu Sisingamangaraja ke-12. Ternyata Kristen, saudara. Sampai ke daerah Maluku, Patimura. Jadi banyak, saudara. Jadi patut ya kita ucap syukur bahwa bangsa ini juga diproklamirkan oleh banyak pahlawan Indonesia yang beragama Kristen. Ya, sebab itu setelah Indonesia Raya kita akan bersama-sama mengheningkan cipta dengan aba-aba supaya kita sama-sama mulai dan sama-sama selesai. Baik, saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dengan sikap tegak. Kita akan nyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya. Kita lanjutkan dengan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Silakan duduk, saudara. Mari kita masuk dalam doa, Ustaz. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur pagi hari ini hanya anugerah Tuhan bila kami kembali ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah pelihara kami selama seminggu ini. Kembali pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Tuhan yang akan memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah melakukannya sesuai dengan janji Tuhan. Tiba saatnya kembali kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong kami tahu tidak ada seorang pun yang dapat memberkati kami. Tanpa Engkau akan biarlah Roh Kudus yang memberkati kami. Pagi hari ini Kau berkati hamba-Mu dengan keterbatasannya. Pakai boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga seluruh jemaat untuk mereka pun boleh duduk diam menikmati anugerah-Mu. Kuasa Roh Kudus bekerja, memberikan konsentrasi agar pagi hari ini kembali kami boleh mendengar firman Tuhan, melakukan dalam hidup kami dan kami boleh mengalami janji kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa, kami menghancurkan segala kuasa yang bukan kehendak Tuhan untuk keluar dari ruangan ini, dari hati, akal pikiran kami. Dan sekali lagi hanya Roh Kudus yang menguasai kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kembali kita hari ini pagi ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan ya. Sesuai dengan tema bulan ini kita akan belajar secara eksposisi firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara memanage tentang kemarahan ya. Itu adalah bagian dari hukum Taurat dalam perintah yang ke-6. Minggu ini kita masuk ke dalam perintah yang ke-7 ya, tentang perzinahan. Judul firman Tuhan pagi ini adalah tentang, saya beri judul dosa perzinahan. Dosa perzinahan itu terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30 ya. Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Ayat yang ke-27 mengatakan, kamu
telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30 mengatakan, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, berzina itu dalam kamus bahasa Indonesia adalah persetubuhan antara seorang pria dan wanita tanpa diikat dalam pernikahan. Ya, jadi itu menurut kamus bahasa Indonesia ada persetubuhan antara seorang pria dan wanita yang tanpa diikat oleh hubungan pernikahan. Berzina sekali lagi itu adalah bagian hukum Taurat. Ya, hari ini kita sedang belajar. Minggu lalu perintah yang ke-6 dan jangan berzina itu ada di dalam perintah yang ke-7. Ya, mengatakan demikian, jangan berzina. Ya, karena kalau berzina itu dikatakan tentu memiliki konsekuensi hukum yang berat pada zaman hukum Taurat, ya. Orang bisa dihukum mati dan mengalami banyak hal di dalam kehidupannya. Kemudian ketika kita membaca pernyataan ini Tuhan Yesus tidak mengajarkan sesuatu ajaran yang baru, tetapi dia sedang mempertajam, memperdalam esensi tentang perzinahan. Ya, Tuhan ingin memperjelas tentang esensi perzinahan. Dikatakan bahwa perzinahan itu bukan hanya persetubuhan antara pria dan wanita yang tanpa diikat dengan pernikahan, tetapi perzinahan disebut perzinahan ketika seseorang memandang perempuan. Seseorang memandang perempuan dalam ayat tadi kemudian menginginkannya, itu sudah termasuk ke dalam dosa perzinahan. Jadi Tuhan ingin mempertajam tentang esensi dari perzinahan itu. Tidak hanya dilakukan secara tubuh, tapi melalui apa yang kita lihat dan diinginkan itu sudah termasuk dalam doa perzinahan. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin menekankan kembali betapa pentingnya kekudusan. Ya, kekudusan itu lebih dari segala apapun bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Kita lihat satu ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu ingin memperjelas ya, bahwa kekudusan itu lebih dari segalanya bagi kita sebagai anak Tuhan. Ya, kita memiliki Allah yang kudus, tentu sebagai pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan menginginkan itu dalam hidup kita. Saya percaya tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa dekat dengan Allah. Tidak mungkin kita bisa dekat intim dengan Tuhan ya. Tuhan itu Tuhan yang kudus. Kalau kita enggak kudus, kita enggak mungkin bisa dekat dengan Dia. Bahkan dikatakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah, saudara. Kemudian di dalam Ibrani 12 ayat 14 ya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 firman Tuhan mengatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, di dalam ayat-ayat ini kembali kita melihat bahwa kekudusan itu sangat penting bagi kehidupan anak Tuhan. Karena itu akan menyangkut hal-hal yang rohani. Tanpa kekudusan jangankan masuk surga, saudara melihat Allah pun nggak bisa. Ya, itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus menekankan
kebenaran tadi ya tentang perzinahan supaya kita lebih hati-hati. Tentu saudara untuk mengejar kekudusan untuk hari-hari ini dan mungkin hari-hari yang lalu itu bukan hal yang mudah. Ya kita sedang hidup di akhir zaman. Saya percaya iblis sedang bekerja lembur ya untuk membawa banyak manusia jauh kepada Tuhan. Untuk menyeret mereka ke dalam dosa. Di antaranya dosa perzinahan ini di dalam dunia ya. Segala sesuatu yang membawa kenikmatan dunia. Iblis sedang melakukan hal yang demikian. Kemudian kita pun tahu bahwa di zaman kita hidup sekarang ini kita sedang mengalami serbuan teknologi informasi. Ya, betapa teknologi informasi itu menyerbu kehidupan manusia saat-saat ini melalui gadget yang kita punya, melalui apapun yang kita punya, melalui HP kita ya kita bisa melihat bagaimana teknologi informasi itu begitu menyerbu dengan luar biasa. Saya katakan bukan hal yang negatif ya, banyak hal yang positif dengan teknologi informasi ini. Kita boleh semakin mengetahui dunia ya dengan mudah melalui handphone kita. Bisa mengetahui hal-hal yang positif melalui handphone kita. Tetapi tentu juga banyak hal-hal yang negatif saudara. Melalui apa yang ada di dalam handphone kita ya. Terutama hal-hal yang menyangkut tentang berhubungan dengan perzinahan ini. Banyak situs-situs pornografi yang mudah sekali diakses oleh banyak orang. Sehingga pemerintah itu nggak tinggal diam ya. Ribuan situs pornografi sudah diblokir oleh pemerintah ya walaupun masih tetap itu terus berjalan. Saya katakan itu tidak mudah ya, tidak mudah melakukan itu untuk hari-hari ini. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan itu. Tuhan mengingatkan itu betapa kita harus hidup di dalam kekudusannya Tuhan ya. Itu lebih dari apapun juga. Kita lihat sekarang di dalam ayat yang ke-28 tadi ya, ayat yang ke-28 tadi. Apa yang Yesus katakan dalam ayat yang ke-28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, sekali lagi saya katakan ini untuk memperdalam, untuk mempertegas kembali tentang hukum Taurat yang ke-7 tentang perzinahan tadi. Ya, kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu sekali lagi berhubungan sekali untuk hal yang demikian. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana tentang jangan membunuh. Ya, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Ketika seseorang membenci saudaranya, dia mendendam, dia marah, dikatakan itu dosa itu sama dengan dosa membunuh. Jadi kalau saya katakan siapa yang hari ini pernah membunuh orang, pasti tidak satupun di tempat ini yang akan mengangkat tangan. Ya, tetapi di dalam minggu lalu itu juga berhubungan. Ketika orang membenci, dia membenci saudaranya. Dia mendendam kepada saudaranya, itu sudah termasuk dosa membunuh. Juga tentang pagi hari ini, tentang perzinahan tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada budaya zaman itu, saudara, budaya zaman itu terjadi diskriminasi, perbedaan antara pria dan wanita. Pada waktu itu banyak sekali ya dilakukan perzinahan yang dilakukan pada zaman tadi itu dipengaruhi oleh adanya nabi-nabi palsu, hal-hal yang lain. Tetapi terjadi diskriminasi. Hanya perempuan yang dianggap itu melakukan kesalahan, itu perzinahan, saudara sekalian. Kalau laki-laki pada zaman itu dianggap biasa. Itu hanya dianggap pelanggaran moral biasa, saudara sekalian. Ya, itu hanya menganggap pelanggaran moral kecuali kalau dia berhubungan dengan istrinya orang lain. Baru itu pelanggaran yang berat karena dia sudah mengambil hak suami dari perempuan tadi. Kalau itu dilakukan dengan perempuan yang bukan suami orang, biasa-biasa aja. Enggak ada masalah pada zaman itu. Itu hal-hal yang biasa. Apalagi kalau orang itu memiliki budak. Ya, orang kaya itu memiliki budak. Budak itu sudah menjadi kekuasaan dalam tanda kutip dalam hidupnya. Apapun yang dilakukan. Ya, seorang tuan yang memiliki budak perempuan misalnya, dia berzina dengan budak perempuannya, itu nggak jadi masalah. Ya, itu budaya pada zaman tadi. Sehingga Tuhan Yesus sekalinya menegaskan, karena terlalu banyak orang dengan mudah melakukan perzinahan tadi.
terjadi diskriminasi ya antara gender perempuan dan laki-laki. Dan kita lihat, kita ingat di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Kisah satu kali waktu ketika ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan tertangkap basah. Di dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Ya, tertangkap basah, melakukan perzinahan. Jadi ini bukan kata orang, tertangkap basah, dia sedang melakukan perzinahan. Dia ditangkap, dia dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya, dia ingin melihat apa yang akan Tuhan Yesus katakan dengan perempuan yang berzina ini. Kita melihat yang dibawa itu hanya perempuannya. Yang diadili hanya perempuannya, yang disoroti perempuannya. Mana laki-lakinya? Firman Tuhan tidak mengatakan. Itu terjadi satu diskriminasi gender. Ya, betapa perempuan itu selalu dirugikan dalam hal demikian. Dan itu terjadi bukan hanya zaman dulu, saudara. Zaman hari-hari ini pun kita melihat hal yang demikian. Ada diskriminasi, betul? Ketika kita lihat di dalam media televisi apa terjadi, ada artis yang mungkin tertangkap basah sama melakukan perzinahan. Siapa yang ditangkap? Perempuannya, artisnya. Wah, diekspos lah, dibawa ke polisi lah, disidangkan. Lelakinya mana? Enggak ada, saudara. Enggak pernah saya baca, lihat lelakinya juga ditangkap, diadili. Ya, itu terjadi hal yang demikian. Ya, jadi Tuhan Yesus ingin lebih menekankan dalam kehidupan kita betapa saya kira pernyataan ini bukan hanya untuk laki-laki ya. Demikian pun dengan perempuan, kita harus hati-hati dengan yang namanya dosa perzinahan. Karena perzinahan itu tidak hanya bersifat sesuatu yang dilakukan. Tetapi Tuhan katakan ketika kita memandang dan menginginkannya dengan hawa nafsu kita, itu sudah termasuk dosa perzinahan. Dan itu juga tentu akan mengalami hukuman yang sama. Kemudian di dalam ayat yang ke-29. Ayat 29, Matius 5 ayat 29. Firman Tuhan mengatakan demikian, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, di sini kita juga ingin Tuhan Yesus ingin menekankan sesuatu yang penting. Bapak Ibu sekalian, dalam tradisi kuno mata kanan itu penting, lebih penting dari mata kiri. Tentu tidak dengan zaman sekarang ya, tapi pada mata itu penting karena pada waktu itu seorang prajurit, seorang tentara yang berperang itu dia mempunyai dua alat. Yang pertama adalah tameng yang begitu besar, saudara lihat di dalam gambar-gambar tentang kerajaan Romawi dan sebagainya. Yang sebelah kiri itu memegang tameng yang besar dan sebelah kanannya itu memegang tombak atau senjata untuk berperang. Seorang prajurit itu memfokuskan peperangannya pada mata yang sebelah kanan. Kenapa? Karena mata yang kiri itu terhalang oleh tameng yang besar. Jadi tamengnya itu ada di sebelah kiri ya, menghalangi mata kiri. Ya, untuk lebih membuat keamanan. Mata kanannya terfokus untuk dia berperang. Ketika prajurit itu dicungkil matanya, habis dia. Ya, kalau matanya nggak ada, dia itu nggak berarti. Dia nggak punya apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bagi prajurit itu mata kanan itu mata yang paling berharga. Dalam ayat ini Tuhan kembali mengingatkan, ya betapa pentingnya ya. Kekudusan lebih dari apapun juga dikatakan oleh firman Tuhan lebih baik matamu dicungkil dan dibuang. Itu tentu bukan harafiah ya, itu hanya sebuah kiasan. Lebih baik dicungkil, lebih baik kita tidak memiliki mata kanan yang berarti, tapi kita bila masuk di dalam kerajaan sorga. Ayat ini mengatakan daripada kita dengan tubuh utuh, matanya utuh, ya kita masuk ke dalam dicampakkan ke dalam neraka. Ini untuk menggambarkan betapa pentingnya kekudusan lebih dari apapun juga. Lebih dari apa yang kita perlukan, lebih dari apa yang menjadi utama dalam hidup kita. Ini berbicara tentang mata tadi. Ya, itu dikatakan cungkilah kalau hal yang demikian juga, kalau memang itu mengganggu hidupmu ya, daripada kita lengkap mata kita masuk neraka, lebih baik dengan sebelah mata. Walaupun kita mungkin meraba-raba, tapi kita masuk dalam kerajaan surga. Di sini jelas sekali ya, Tuhan menekankan itu di dalam kehidupan kita. Kemudian dalam ayat 30. Dalam ayat 30 katakan demikian. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk
ke dalam neraka. Ayat ini juga kembali Tuhan mengingatkan hal yang tadi ya. Ini juga tentu bukan secara harfiah penggal tangannya ya supaya apa yang dilakukan hal demikian. Enggak saudara-saudara. Kalau tangan kanan itu berbicara tentu tentang sesuatu yang penting. Tangan kanan itu lebih berharga daripada tangan kiri, betul? Ya, kalau kita melakukan apa-apa dengan tangan apa? Tangan kanan. Sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang menghormati orang. Tangan kiri, maaf, biasanya untuk bebersih ya. Bebersih ke belakang, ke WC pakai tangan kiri. Aduh, tangan kanan itu lebih berguna. Ya, kita melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Kalau seorang melakukan dengan tangan kiri, artinya orang itu dianggap tidak sopan. Betul? Tapi kecuali kalau dia memang kidal, saudara ya. Tapi itu menggambarkan hal yang demikian. Tangan kanan itu berbicara tentang sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Nah kalau kita lihat, wah si A itu menjadi tangan kanannya presiden. Wah dia pasti orang yang utama, orang yang penting. Namanya tangan kanan, gak ada. Si A itu tangan kiri presiden, belum ada saudara. Tangan kanan itu menggambarkan sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang terhormat. Si A itu tangan kanannya bos A. Ya bos satu perusahaan besar, kalau segala sesuatu itu dia menjadi tangan kanannya. Itu menggambarkan betapa perusahaan itu menjadi penting karena ada tangan kanan dari bos tadi. Ya jadi tangan kanan itu menggambarkan sesuatu yang penting, sesuatu yang utama, yang hormat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dalam firman Tuhan, dalam Yesaya 41, Tuhan juga mengatakan demikian. Tuhan berkata kepada bangsa Israel di dalam Yesaya 41, ya ayat 10 dan selanjutnya, ketika itu bangsa Israel ada di dalam kegalauan. Tuhan katakan jangan takut kamu, jangan gentar, jangan susah hatimu. Aku akan memegang engkau dengan apa? Tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Betapa Tuhan menggambarkan hal demikian. Tuhan tidak pernah menggambarkan kekuasaannya dengan tangan kiri. Selalu dengan tangan kanan, banyak ayat ya dalam hal yang demikian dikatakan aku akan memegang dengan tangan kananmu yang akan memberikan engkau pada kemenangan. Kemudian dalam ayat selanjutnya dia dikatakan aku juga akan memegang tanganmu akan aku pegang, jangan takut hai Israel. Ya sekali lagi ini menggambarkan sesuatu yang penting. Betapa kekudusan itu jauh lebih penting dari apapun juga. Yang dikatakan hal ini lebih baik kita nggak punya tangan kanan kita kuntung, tapi masuk surga. Walaupun mungkin terhuyung-huyung kita masuk surga daripada tangan lengkap, kita punya tangan lengkap dengan gagah, tapi ditambahkan ke dalam api neraka. Ini satu penggambaran yang mendalam, yang luar biasa mengenai kita di hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada zaman itu juga pernah dilakukan, pernah dicoba ya untuk mengatasi hal demikian. Betapa mudahnya seorang laki-laki untuk berzina, yang untuk melakukan hal yang tadi saya katakan tadi, mudah sekali, enak sekali melakukan hal yang demikian. Itu pernah dicoba. Seorang laki yang berzina, kedapatan berzina, dia akan dipotong, alat kelaminnya akan dipotong. Itu pernah dilakukan pada zaman-zaman itu saudara, alat kelaminnya dipotong. Kemudian ada juga tindakan yang dilakukan dengan mengkebiri laki-laki yang kedapatan berzina. Tapi itu tidak membantu. Tapi itu tidak menolong, karena yang menjadi masalah itu bukan alat kelaminnya yang salah, betul? Yang salah itu siapa? Mata yang kotor. Ada mata yang kotor, ada hati yang jahat, ada pikiran yang gak baik, yang ada dalam kehidupan seseorang yang seperti Tuhan katakan tadi, yang membuat seorang berzina. Jadi ketika itu dilakukan itu tidak membantu saudara hal yang demikian. Karena sekali lagi yang penting bukan hal yang demikian. Ya, saudara sekalian, pagi hari ini tentu kita sebagai anak Tuhan kita pun ingin belajar. Apa yang Tuhan sampaikan itu begitu dalam, begitu indah di dalam kehidupan kita. Itu semua untuk mencegah supaya kita tidak masuk ke dalam dosa perzinahan, dosa yang membahayakan, dosa yang membawa kita ada di dalam neraka. Dan dikatakan perzinahan itu sekali lagi tidak hanya perlakuan secara persetubuhan, tetapi juga ketika kita melihat dan menginginkannya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita supaya kita bisa menjaga kekudusan kita. Ya, tentu ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita tentu yang pertama saya katakan kita harus menjaga mata kita. Jaga mata kita, ya jaga mata kita penting, saudara. Menjaga mata itu penting, saudara. Kita ingat sejak dari kecil sekolah minggu guru-guru mengajarkan ya
Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat itu semua, hati-hati gunakan matamu. Anak kecil sudah diajarkan, diingatkan, hati-hati dengan matamu, hati-hati dengan tanganmu. Betul? Itu diingatkan. Itu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Untuk apa Allah menciptakan mata di dalam kehidupan kita? Tentu Allah ingin melalui mata ini kita ingin melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah, saudara. Alam semesta yang begitu dahsyat. Wah, luar biasa kalau kita melihat ya. Hari-hari dulu, hari ini melihat pemandangan dimanapun, di kota kita, di negeri kita, di luar negeri. Waduh, begitu banyak alam ciptaan yang begitu indah. Yang sangat luar biasa. Dan mata kita untuk menikmatinya. Kalau saudara, maaf saya, kalau saudara nggak punya mata kan, saudara nggak perlu jalan-jalan kemana-mana, mau cari apa gitu, mau lihat apa, betul? Pergi kemana-kemana kan tujuannya untuk lihat sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Ya, sesuatu yang indah yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat juga di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Firman Tuhan katakan mata itu pelita tubuh, hati-hati dengan mata kita. Itu sangat penting dalam hidup kita, pelita tubuh. Kalau matamu baik, maka hidupmu juga akan baik. Dikatakan demikian, kalau matamu gelap, ya saudara melihat yang baik, melihat yang positif, melihat hal yang indah di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan dikatakan teranglah hidup kita. Mata itu sangat menentukan karena pelita kita. Tetapi kalau kita biasa untuk melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor, hal-hal yang gelap, maka hidup kita juga akan kotor, akan gelap. Hari ini kita harus hati-hati ya dengan handphone yang kita miliki. Itu adalah sekali lagi saya katakan itu bukan dosa, ya bukan tidak baik. Handphone itu banyak hal yang positif dan itu juga banyak hal yang negatif. Dan handphone itu hari ini sudah menjadi setengah bagian dari hidup kita, betul? Semua orang perlu handphone dari balita. Ya, saudara lihat balita diem, makan, umur 1-2 tahun, lihatin handphone saudara. Sampai nenek-nenek yang udah tua pun saudara lihat. Di sini juga yang sudah tua handphone, betul? Tidak ada waktu tanpa handphone. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya, handphone selalu yang dilihat. Ya, bangun tidur bukan Alkitab biasanya, handphone dulu dilihat. Ada berita apa? Ya, itu sudah menjadi berhala hari-hari ini. Saya katakan bukan salah. Ya, tapi hati-hati ketika kita melihat hal-hal yang demikian. Karena itu akan mempengaruhi segenap kehidupan kita. Kalau mata kita baik, melihat hal yang baik, melihat yang positif, hidup kita menjadi positif. Tetapi ketika kita tidak melihat hal yang baik, apalagi yang najis, yang kotor dalam hidup kita menjadi kotor. Ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, itu penting dalam hidup kita. Ya, untuk kita perhatikan hari-hari ini apa yang kita lihat itu akan menentukan kehidupan kita. Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan tentu ya, menjadi pertanyaan tentang mata ini. Dosa enggak sih kalau laki-laki atau perempuan lihat ada perempuan lewat cantik. Ada laki-laki ganteng, Ari Wibowo lewat misalnya, Ari Wibowo lewat itu. Dosa nggak kalau lihat dia? Dosa nggak kalau lihat yang demikian? Lihat perempuan cantik, nggak dosa. Nggak ada ayat yang mengatakan hal yang demikian. Jadi saudara nggak usah, ya tutup muka lah sampai dilihat sedikit ya, dilihat aja dikit. Tutup muka, munafik, nggak usah saudara. Itu ciptaan Tuhan yang indah. Saudara nggak jadi masalah. Yang dosa adalah ketika saudara melihat ada perempuan cantik, ada lelaki ganteng lewat, saudara lihat menginginkannya dengan hawa nafsu, merenungkannya siang dan malam. Yang direnungkan bukan firman Tuhan, perempuan tadi, saudara, laki-laki yang ganteng tadi, itu dosa enggak? Itu yang dianggap berzina dengan hati. Jadi ketika saudara lihat ada perempuan lewat yang cantik, ada lelaki yang ganteng lewat, lihat aja nggak jadi masalah. Apalagi ketika saudara naik kendaraan, lihat itu, tutup, saya nggak mau dosa, tabrakan saudara, celaka, jauh lebih bahaya, betul? Nggak usah, karena ayat tadi
tidak mengajarkan demikian. Itu enggak dosa, asal engkau tidak menginginkannya. Asal kau tidak punya hawa nafsu dengan dia, bahkan jangan kau merenungkannya, itu lebih berbahaya ya di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, jadi itu hal yang demikian, saudara. Ada sebuah cerita. Ya ini entah benar entah humor, saudara. Jadi yang menjawabnya ya. Menurut satu survei katanya, menurut satu survei ya, 10 orang pria nih, dia tuh udah punya istri. Pria punya istri gitu ya, ada 10 orang di survei. Ketika dia mungkin jalan di mana lihat ada wanita cantik lewat, 10 orang ini ya, ada wanita cantik lewat, ternyata hanya 2 yang melirik loh. Cuma 2 yang melirik. Cantik lewat sana, hanya 2 di antara 10 yang melewat itu cuma 2. Wah, hebat ya. Yang 8 kemana, saudara? Melongo, liatin terus, saudara. Nggak berkedip, saudara. Terkicep-kicep, liatin saja. Benar atau enggak? Saudara yang menjawab tentunya. Bapak-bapak menjawab benar enggak? Gitu kan? Ini hanya menurut survei yang entah benar atau enggak. Tapi itu mungkin demikian. Karena itu saya minta para ibu, para wanita ya, tolonglah laki-laki. Jangan jerumuskan mereka. Jangan mereka bawa ke dalam pencobaan dengan kehidupan kita. Cantik itu dari Tuhan. Tapi penampilan tubuh kita, pakaian kita harus sopan. Harus baik, betul? Supaya kita enggak menggoda laki-laki. Sayangilah ya para suami, para laki-laki. Jangan bawa mereka ke dalam pencobaan. Pakailah mereka dalam pakaian yang bagus, yang rapi. Kalau zaman dulu itu terkenal ya, ada zaman yang namanya rok mini. Itu mah memang zaman dulu, saudara, kurang bahan, rok mini itu kurang bahan. Zaman dulu mah memang itu susah. Karung goni jadi baju zaman dulu mah. Karena nggak ada bahan, makanya roknya pendek-pendek zaman dulu. Zaman sekarang kan bahan mudah atau sukar. Mudah sekali ya. Jangankan bahan, baju pun ada di mana-mana. Ceyah di mana-mana. Tapi semakin zaman bahannya banyak, semakin banyak yang kurang bahan, saudara. Kalau dulu hanya rok mini, sekarang banyak hal-hal yang lain. Yang dikurangin di dalam pakaiannya. Sekali lagi tolonglah ya, supaya kita juga sama-sama bekerja sama gitu ya. Jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jadi hati-hati dengan mata kita ya, supaya kita karena mata itu menjadi pelita hidup. Dengan mata menentukan siapa kita, hidup di dalam gelap atau hidup di dalam terang. Yang kedua itu hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Hati kita adalah gudangnya kejahatan. Ya, jujur, hati ini tempatnya gudangnya kejahatan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 15 ayat 19. Matius pasal 15 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat 20, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ya, sekali-kali kita jaga hati kita. Hati kita menjadi gudangnya segala kejahatan. Dikatakan demikian, ada kekotoran, kenajisan, perzinahan, pembunuhan, itu sumbernya dari hati. Saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan dari mana datangnya cinta. Dari mata turunnya kemana? Ke hati, betul? Itu pepatah. Cinta itu datang dari mata turun ke hati. Demikian pun dengan dosa. Dosa itu datang dari mata turunnya ke hati. Hati-hati sekali lagi. Itu berhubungan sekali. Ketika mata kita berdosa itu kontak dengan hati. Seperti cinta ya. Kayak cinta gitu berhubungan itu kontak dengan hati. Demikian pun dengan dosa. Dosa itu hal yang demikian itu bisa kontak dengan hati. Kita harus hati-hati dengan mata kita, saudara sekalian. Kita ingat bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang pertama. Betul? Dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan demikian. Ya, Tuhan sudah melarang, jangan engkau makan buah ini, yang lain boleh. Tapi ketika itu Hawa melihat buah yang dilarang itu, itu baik katanya. Kalau dimakan itu, baik kayaknya. Sedap lagi. Menggiurkan, enak lah. Dia lihat dulu, dia memandang. Firman Tuhan mengatakan demikian. Enggak sekonyong-konyong, enggak tiba-tiba diambil buah itu dimakan. Enggak, saudara. Dilihat dulu, dipikir dulu, waduh baik kayaknya ini kalau dimakan. Membawa enak kayaknya, menyegarkan. Bertambah indah lagi karena itu memberikan pengertian.
kau akan tahu ya yang baik dan yang jahat. Iblis diingatkan kembali, dikompori sama iblis. Dikompori apa yang kita lihat, jadinya apa? Dia petik buah itu, dimakan, diberikan kepada Adam suaminya. Itulah dosa yang pertama, dimulai dari mata turun ke hati. Hati-hati dengan mata kita. Kita ingat bagaimana kisah tentang Raja Daud. Kita ingat sekali bagaimana dia jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan mengatakan ketika itu tentaranya pada berperang, orang-orang pada berperang. Dia sedang santai-santai di istana. Dia naik ke sotoh istana. Dan apa yang dikerjakan nggak sengaja mungkin. Ketika dia di sotoh di sana, dia kelihatan ada perempuan mandi, saudara. Betul, dari mata. Kalau dia nggak lihat ada perempuan mandi, nggak terjadi kisahnya Daud dan Berseba. Nggak jadi. Tapi dimulai dengan tadi. Dia di suatu rumah lihat, ada perempuan cantik mandi lagi. Wah, dari situ mulai dipikirkan, direnungkan siang dan malam, saudara. Dicari tahu siapa dia, raja namanya. Dia berkuasa, dia pengen tahu siapa dia. Ya diajak dan akhirnya kita melihat bagaimana terjadi dosa perzinahan yang luar biasa. Sampai dia tega membunuh suaminya Uria. Saudara bayangkan, hati-hati dengan hati kita. Ya, itu adalah gudangnya kejahatan. Kita melihat itu dimulai dari mata yang melihat, masuk ke dalam hati, dilakukan menjadi satu dosa yang besar. Kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 23, ayat yang sangat terkenal ya. Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan mengatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, itu penting sekali ayat-ayat yang seringkali mengingatkan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus hati-hati bagaimana kita menjaga hati kita. Kita lihat dalam ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 8 sebenarnya. Yakobus 4 ayat 8. Bagaimana kita menjaga hati kita. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Diingatkan oleh Yakobus pasal 4 ayat 8 tadi. Supaya kita bisa menjaga hati kita, kita harus mendekat dengan Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Ya, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk iblis masuk. Iblis mengompori kita. Ya, yang saling berbahaya itu tentu iblis mengompori kita. Ketika kita melihat sesuatu masuk dalam hidup kita, iblis mengompori kita. Makanya kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Hidup melekat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Sehingga tidak ada celah dalam kehidupan kita untuk iblis masuk. Itu penting, saudara, kita menjaga mata, menjaga hati. Dan yang selanjutnya adalah kita harus hati-hati menjaga pikiran. Nah, pikiran kita dikatakan adalah satu medan pertempuran. Betul, pikiran itu medan pertempuran. Di sini kita mikir ya, bangun tidur di mana pilihan kita mau melakukan yang baik atau yang jahat. Kita harus mau melakukan yang kudus atau kita mau melakukan yang kotor. Pikiran itu menjadi medan pertempuran. Kalau kita enggak hati-hati, maka kita akan mengalami sesuatu yang berbahaya tentunya ya. Kita lihat di dalam Yakobus 14 ayat 15. Yakobus 14 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita harus hati-hati dengan pikiran kita ya. Itu akan kalau kita tidak hati-hati maka kita akan diseret. Ya, kita ingat bagaimana ketika orang memancing ikan. Orang memancing ikan tentu dia memerlukan kail dan memerlukan umpan yang bagus, umpan yang menarik. Ya, kalau dikasih umpan yang enggak bagus, mungkin ikan juga menjauhi. Dikasih umpan yang bagus, cacing yang hidup mungkin ketika kita mancing, dan itu untuk memikat ikan. Tentu ada ikan yang terpikat, ada yang enggak. Kalau ikannya terpikat, lihat, wah cantik sekali, cacingnya bagus sekali, menarik sekali, bergerak-gerak lagi, ditangkap sama dia, digigit sama dia. Dia terpikat oleh cacing tadi, oleh umpan tadi. Kemudian yang tukang mancing narik, kemudian dia terseret, terbawa. Sudah saudara, mati.
masuk di dalam ketel, digoreng orang, betul? Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita mudah sekali untuk diseret oleh iblis ya. Iblis untuk melakukan hal yang demikian, kita terjebak, maka kita akan juga mengalami hal yang sama. Ada sebuah quote yang sering kali kita dengar, ya. Kita bisa melarang burung untuk terbang. Itu hak burung kan, nggak bisa burung, jangan terbang, nggak bisa. Kita nggak bisa melarang burung untuk terbang di atas kita, mau lari kiri kanan itu hak dia. Tapi jangan biarkan kalau dia mulai hinggap di kepala kita, membuat sarang di kepala kita, bertelur di kepala kita, berbahaya saudara sekalian ya. Kita nggak bisa membiarkan demikian pun dengan tadi itu adalah sebuah pilihan. Apa yang kita lakukan, burung boleh terbang, tapi jangan biarkan itu bersarang dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan ketika satu kali peristiwa tentang Yusuf dan istri Potifar, betul? Siapa Yusuf? Wah, orang yang luar biasa, orang yang ada di dalam Tuhan. Saya percaya Yusuf ini selain muda, dia juga gagah, ganteng lagi, betul. Ketemu dengan istri Potifar. Istri Potifar juga kita nggak tahu namanya. Istri seorang pembesar, ya, seorang yang berkuasa pasti. Ya cantik lah, zaman jujur istri pembesar. Keren lah, ya, wangi lah tubuhnya, bagus lah badannya segala macam. Dan firman Tuhan katakan satu kali waktu ketika Potifar yang nggak ada, Yusuf mulai digoda. Yusuf yang masih muda, masih perjaka, masih luar biasa, sudah digoda oleh istri dari Potifar tadi. Wah tentu ya, kalau kurang imannya pasti ini Yusuf bilang, waduh kesempatan nih, ya kapan lagi nih, suaminya nggak ada. Tapi kita lihat bagaimana dengan Yusuf, itu pilihan bagi dia. Dia untuk mau menerima ajakan kenikmatan dunia yang tentu pasti akan membawa kehancuran, tetapi dia menolak, dia lari. Ya, melari dari itu dan walaupun konsekuensinya dia harus masuk penjara. Bukan karena membunuh, saudara, karena istri dari istri Potifar tadi. Kita lihat itu suatu pilihan. Dia memilih sesuatu yang baik dalam hidupnya dengan pikirannya, dia nggak mau terseret. Kalau dia terseret dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi beda dengan yang namanya Simson dan Delilah. Betul? Siapa Simson? Orang yang kuat, perkasa, wah hebat secara manusia. Tapi kita lihat bagaimana akhirnya dia jatuh ke dalam pelukan Delilah, seorang wanita yang cantik. Apa yang menjadi ayat hidupnya begitu tragis, begitu menggenaskan. Saudara, kita harus hati-hati dengan yang namanya mata, dengan yang namanya hati, dengan yang namanya pikiran. Itu adalah sesuatu yang saling berhubungan. Itu penting dalam hidup kita. Dan satu terakhir yang sangat penting dalam hidup kita adalah kita harus hidup dipimpin Roh Kudus, saudara. Ini yang paling penting tentunya. Ini yang kita harus syukuri, ya, kita bersyukur dalam hidup kita. Kita nggak pernah sendirian. Kalau orang lain, agama lain itu tidak mengenal Roh Kudus, ya, mereka berjuang sendiri dengan usaha sendiri, ya nggak akan mungkin bisa. Tapi kita bersyukur karena kita diberikan Roh Kudus untuk memimpin segenap kehidupan kita. Roh Kudus itu bagian dari buah roh. Buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Saudara, wah luar biasa. Ya, kita harus bersyukur dalam hidup kita memiliki hal yang demikian. Karena dengan usaha kita menjaga mata kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, kalau tanpa Roh Kudus, wah susah, sulit, saudara. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, saya yakin kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya kita harus hati-hati dengan namanya dosa perzinahan. Saya akan gak berzina, saya tiap hari juga ada di rumah, berzina dengan siapa? Firman Tuhan katakan hati-hati. Ketika engkau ada di luar rumah, di mana, di kantor, di tempat kerja, lelaki atau perempuan, ketika engkau tidak melakukan persetubuhan, tetapi engkau berzina dengan pikiranmu, menginginkan teman kerjamu, menginginkan sesamamu, mungkin siapapun memikirkan itu di dalam hidup saudara, dalam hidup kita sekalian, itu sudah termasuk dosa perzinahan. Kita harus hati-hati, jaga mata, jaga hati, jaga pikiran kita, ya. Kita harus hidup di dalam kekudusan, karena itu yang Tuhan mau. Dan itu hanya diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Karena itu biar Roh Kudus itu menjadi sekali lagi bagian dalam hidup kita, itu yang memampukan kita.
membersihkan kita, menyucikan kita dari segala dosa, memberikan kekudusan di dalam kehidupan kita. Dan kita sekali lagi bersyukur ya, karena ada Roh Kudus sehingga segala sesuatu yang Tuhan perintahkan itu pasti bisa kita lakukan. Tuhan itu nggak pernah memberikan perintah yang nggak bisa kita lakukan. Pasti kita bisa lakukan walaupun sulit. Dan tentu dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukannya. Hidup kita ada di dalam kekudusan Allah, hidup kita penuh dengan anugerah Tuhan, hidup kita jadi berkat dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa, ya kita sama-sama masuk dalam berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur pagi hari ini kembali firman Tuhan sudah mengingatkan dengan begitu jelas betapa kekudusan jauh lebih penting dari apapun yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus, Engkau menginginkan kami sebagai anaknya hidup dalam kekudusan. Sehingga kami boleh senantiasa hari-hari kami bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kami boleh dijagai dari segala yang jahat, terutama tentang dosa perzinahan. Mari Tuhan, Kau tolong kami, betapa kami tidak mampu untuk melakukan itu tanpa Tuhan. Tapi kami bersyukur ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami agar kami bisa menguasai diri kami Tuhan, untuk kami hidup melakukan firman Tuhan. Sehingga hidup kami penuh dengan anugerah Tuhan, hidup dengan berkat Tuhan, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua jemaat yang ada di gereja kami untuk mereka tetap hidup kudus dalam apapun juga. Sehingga itu semua membuat kami semua siap satu kali waktu ketika kami tinggalkan dunia ini, kami ada di dalam anugerah Tuhan. Terpuji namamu Bapa, hamba-Mu boleh berhenti berbicara biarlah firman Tuhan itu mengingatkan terus dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, dalam dunia dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih, semua orang semakin mudah terhubung satu dengan yang lain. Jarak sudah tidak menjadi penghalang untuk bersosialisasi. Namun, di sisi lain justru banyak orang mengalami kesepian. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Melalui Pastor Corner bulan ini, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana mengatasi kesepian berdasarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Pastor Corner diadakan hari Kamis 22 Agustus 2024 pukul 7 malam dengan tema Knowledge atau kesepian. Acara ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dalam Injil Matius ya, Matius pasal 5. Dan minggu depan sebenarnya tiap minggu cukup berguna buat kita semua sebagai pedoman hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Minggu depan tuh paling itu ya, top-topnya tuh minggu depan tuh tentang apakah orang Kristen boleh cerai nggak? Dan bagaimana pandangan Alkitab tentang perceraian? Saudara, tentu itu penting sekali buat kita semua, sehingga bukan hanya untuk kita, tetapi untuk teman-teman kita yang
sudah mengalami hal itu, bagaimana kita sebagai temannya, saudara dalam Tuhan memberikan masukan atau nasihat. Puji Tuhan. Minggu ini ada minggu yang penuh keberkatan. Sebentar setelah KU2 ada doa pengerja. Doa pengerja dimulai open gate-nya jam 11 ya. Dimulainya setengah 12. Itu hari Minggu. Hari Rabu itu ada kebaktian lansia. Kebaktian lansia. Tentu berkat untuk lansia. Lansia itu umur berapa sih? Umur 55 tahun ke atas. 55-60 tahun ke atas. Itu hari Rabu 21 jam 3 sore. Jam 3 sore. Sehingga jam 5 sudah selesai ya. Itu hari Rabu. Hari Kamis. Hari Kamis adalah Pastor Corner. Itu juga berguna untuk saudara-saudara yang kesepian. Ya, kesepian. Ya, tadi di gambarnya juga, di fotonya juga. Seorang yang lagi tidur, di depannya ada lilin ulang tahun, itunya satu lilinnya cuma satu, dan dia cuma lihat sebagai tidur, saudara. Kesepian, gak ada teman-teman lain. Nah, bagaimana cara mengatasi hal itu? Itu akan diulas pada hari Kamis jam 7 malam. Jam 7 malam. Hari Kamis juga dimulai dengan doa puasa korporat. Karena minggu depan kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Firman Tuhan dapat memberikan pedoman bagi kami semua yang hidup dalam dunia ini. Terima kasih Bapa supaya kami boleh melalui hidup kami, melalui panca indah yang Tuhan berikan pada kami semua, kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur sekali lagi juga untuk berkat Tuhan. Selama 79 tahun lamanya Tuhan sudah memberkati, memelihara, mengendalikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami tak menyerahkan tahun-tahun depan supaya bangsa negara kami boleh makin maju. Kami berdoa untuk peralihan kekuasaan pada bulan Oktober yang akan datang dan juga untuk pemilihan pada bulan November untuk kepala daerah. Mari Tuhan aku silakan tolong baik Polri dan TNI yang menjaga keamanan dan seluruh masyarakat supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang dengan berkat Tuhan. Kami tak berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua. Tuhan berkati dengan berkat Tuhan. Minggu depan kami mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari Tuhan persiapkan diri kami untuk menerima berkat Tuhan yang besar ini. Kami Tuhan sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau akan melindungi kami semua sampai ke rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amen. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amen. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera
dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara-saudara dari mulai saat ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom saudara, dalam dunia dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih, semua orang semakin mudah terhubung satu dengan yang lain. Jarak sudah tidak menjadi penghalang untuk bersosialisasi. Namun, di sisi lain justru banyak orang mengalami kesepian. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Melalui Pastor Corner bulan ini, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana mengatasi kesepian berdasarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Pastor Corner diadakan hari Kamis 22 Agustus 2024 pukul 7 malam dengan tema Knowledge atau kesepian. Acara ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.